Ketika kita berbicara mengenai sejarah hukum Islam, maka itu tidak lepas kaitannya dengan perkembangan pemikiran, baik itu secara filosofis maupun secara hukum praktis di dalam sejarah umat Islam itu sendiri. Karena hukum Islam itu per definisi adalah syariah ya, dalam artian hukum yang Allah tetapkan, yang kemudian kita sebut sebagai lex aeterna. Selain lex aeterna atau syariah, hukum Islam juga itu mempelajari tentang lex scripta, yaitu wahyu. Dalam hal ini sumber utama dari Al-Quran, baik itu dalam bentuk Al-Quran maupun dalam bentuk hadis. Dan hadis pun baik itu dalam bentuk hadis yang disampaikan oleh Rasul melalui Jibril maupun hadis qudsi, yaitu hadis yang tidak melalui malaikat Jibril. Nah, pembicaraan mengenai filsafat-filsafat itu lebih banyak berbicara tentang hadis qudsi yang tidak melalui malaikat Jibril. Nah, adapun tujuan dari hukum Islam itu ada di umat manusia adalah untuk memberikan kemaslahatan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ini tentu berbeda dengan hukum positif yang hanya memberikan kepastian, ketertiban, kemanfaatan, dan keadilan di dunia saja. Tidak ada aspek eskatologis dalam hukum positif. Perbedaan lainnya juga, hukum Islam dengan hukum positif adalah hukum Islam itu bersifat tetap. Sementara hukum positif itu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kita akan berbicara mengenai 6 periode perkembangan sejarah dari hukum Islam itu sendiri. Mulai dari periode kenabian tentunya, kemudian pasca kenabian yaitu Khulafaur Rasyidin, kemudian periode tabi'in, kemudian periode tabi'in yang kemudian disebut sebagai periode keemasan, dan masa kemunduran sejak invasi Mongol di Baghdad yang mengakibatkan dibakarnya perpustakaan terbesar umat Islam pada waktu itu, dan kemudian kita masuk pada fase kebangkitan dari hukum Islam. Nah, yang pertama adalah periode kenabian. Nah, periode kenabian sumber hukum utamanya tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah dari Rasul, karena Rasul masih hadir, masih hidup pada waktu itu, sehingga mudah saja misalnya bagi sahabat. Sahabat itu bukan berarti sahabat karib ya. Nah, saya sahabatan kak saya sama Kak Andra, bukan seperti itu. Sahabat definisinya kalau kita merujuk kepada kitab-kitab hadis adalah seseorang yang pernah bertemu atau setidak-tidaknya hidup sesamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Seluas itu pendefinisian sahabat, sehingga Abu Jahal pun mungkin bisa disebut sebagai sahabat karena dia sesaman. Jadi tidak ada karakteristik khusus yang mengutamakan bahwa kalau kita sahabat Nabi itu berarti kita dijamin masuk surga. Belum tentu, karena penafsiran sahabat itu artinya yang hidup sezaman atau setidaknya pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, misalnya ada hadis Rasulullah SAW bertanya bahwa siapakah umat terbaik dari umatmu ya Rasul? Ini dalam buku Rindu Rasulnya Jaudin Rahmat. Sahabat kemudian dapatkan jawaban dari Rasul yang membuat sahabat ini tercengang, karena sahabat pertama menjawab bahwa ya tentu kami umat terbaik dari Rasulullah atau umat Islam itu ya pasti kami, karena kami ada di sekitarmu. Rasul menjawab bahwa ya bukan, karena kalau kalian kan bisa lihat saya, bisa akses saya setiap hari gitu. Baik tapi mungkin bukan yang terbaik. Kemudian oh berarti umat setelah kami ya, umat setelah sahabat yaitu tabiin. Rasul juga mengatakan bukan. Sehingga Rasul kemudian menjawab bahwa umat terbaik adalah mereka yang datang jauh setelah saya meninggal, tetapi kecintaan kepada saya itu tidak pernah luntur. Makanya ada lagu yang ditulis oleh Bimbo yang judulnya Rindu Rasul kan. Nah, itu teman-teman bisa dengar-dengar Rindu Rasul kembali misalnya membaca buku Rindu Rasulnya Jaudin Rahman. Nah, adapun fokus utama dalam periode kenabian ini, hukum Islamnya itu fokus kepada aspek-aspek akidah dan ibadah. Apalagi kalau kita berbicara pada periode Makkiyah atau ayat-ayat yang turun pada saat Rasul masih di Mekah. Itu lebih banyak ke akidah, bukan pada aspek ibadah dulu. Akidah itu pentingnya ketauhidan, kenabian, keadilan. Itu yang kemudian turun ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya di dalam periode Makkah. 10 tahun pasca kenabian, yaitu ketika hijrah di Madinah, yaitu 13 tahun di Madinah, baru periode Madaniyah, keluarlah atau turunlah hukum-hukum Islam yang berbicara seputar ibadah. Nah, kodifikasi pada zaman Rasul itu sudah mulai digalakkan, tapi tentu berbeda pada periode setelahnya, setelah Rasul sudah wafat. Nah, pada periode selanjutnya adalah periode Khulafaur Rasyidin atau 4 pemimpin
di dalam Islam setelah Rasul, yang dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, sehingga ditutup oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Nah, pada periode Khulafaur Rasyidin itu sudah ada pengembangan bukan hanya pada aspek akidah dan ibadah saja, tetapi sudah masuk kepada praktik-praktik muamalah atau hubungan atau interaksi sosial ekonomi antar sesama umat manusia pada waktu itu. Nah, sehingga sudah banyak sahabat melakukan ijtihad. Ijtihad itu sudah kita bahas kemarin, yaitu upaya untuk melakukan penalaran terhadap hukum. Yang berbeda tentunya dengan hukum positif, ya mungkin siapa saja bahkan mahasiswa bisa melakukan penalaran terhadap hukum. Di dalam hukum Islam yang bisa melakukan ijtihad itu hanyalah mujtahid atau seorang ulama fakih yang sudah menguasai 40 cabang ilmu. Jadi itu perbedaannya. Sehingga hierarki dalam kepakaran hukum Islam itu begitu ditekankan dibandingkan hukum positif yang masih sangat longgar. Nah, kodifikasi di zaman Khulafaur Rasyidin ini bukan hanya pada kodifikasi hadis, tetapi juga kepada kodifikasi Al-Quran. Nah, pada zaman misalnya Utsman bin Affan, tulisan-tulisan dari pelepah kurma itu kemudian kodifikasi atau ditekstualisasi sehingga dikumpulkan menjadi kitab suci. Nah, itu kodifikasi Al-Quran di zaman Khulafaur Rasyidin. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata bahwa seandainya tidak ada Imam Ali atau Abu Turab, Turab itu artinya yang botak kepalanya ya, seandainya tidak ada Abu Turab maka celakalah Umar. Karena ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua itu memimpin, yang mengadvise seluruh hukum Islamnya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Nah, periode ketiga adalah periode setelah Khulafaur Rasyidin atau yang kemudian kita kenal sebagai periode tabi'in. Yang mana karena ekspansi Islam ke Afrika Utara, ke semenanjung Persia, bahkan ke Asia Tenggara yang kita tahu sekarang ini di abad ke-7 masuk di Indonesia, Islam itu sudah mulai semakin luas lagi. Bahkan di sini ditandai dengan kemunculan mazhab-mazhab. Kalau ada yang bertanya, mazhab itu Kak, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan kemudian Maliki, bahkan termasuk Ja'fari, itu lahir di periode mana? Apakah pada zaman Rasul sudah ada mazhab? Ya belum ada, karena satu pasti ya semua aliran itu ya berfokus kepada Rasul gitu. Jadi periode mazhab itu dimulai pertama pasca wafatnya Rasul, kemudian berkembang ke dalam sebuah thought atau pemikiran atau mazhab itu pada periode dinasti transisi antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yaitu dimulai pada Muhammad Baqir As-Sadr sebagai keturunan kelima dari Rasulullah SAW, yang mana Muhammad Baqir As-Sadr ini kemudian membesarkan seorang anak imam selanjutnya yang dikenal sebagai Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu keturunan keenam dari Rasulullah SAW. Bahkan kalau teman-teman mau baca bukunya, ada buku yang sangat tebal, judulnya itu Universitas Ja'far As-Shadiq. Kalau misalnya Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa hukum itu universitas pertamanya ada di Bologna pada abad ke-8 di Itali. Nah, Islam lebih luas lagi, yaitu pada abad ke-7 Masehi ketika Ja'far As-Shadiq itu mendirikan universitas. Nah, makanya ada itu judul bukunya Universitas Ja'far As-Shadiq. Bagus itu mungkin jadi judul riset sejarah hukum ya, komparasi antara fakultas hukum pertama di Bologna Itali dan fakultas hukum pertama di Madinah yang diampu oleh Ja'far As-Shadiq. Nah, setelah periode itu masuklah kepada masa keemasan atau periode keempat. Masa keemasan kenapa? Karena di sini sudah banyak ini murid-murid bertebaran. Bahkan kalau kita merujuk kepada buku-buku kitab sejarah, buku tarik, itu dua ulama besar itu dalam hal ini Imam Syafi'i dan Imam Maliki belajar kepada Imam Hambali dan Imam Hanafi, oke? Dan Imam Hambali dan Imam Hanafi juga belajar lebih di atasnya lagi, yaitu ke Imam Ja'far. Maka secara tidak langsung 4 imam besar mazhab Sunni ini belajar kepada Imam Ja'fari. Nah, ini mungkin masih jarang diperbincangkan. Kalau teman-teman ambil hukum Islam, spesifiknya usul fikih, saya baca RPS-nya di Fakultas Hukum ya, Unhal. Di usul fikih baru dijelaskan tentang 5 mazhab besar itu dan bagaimana korespondensinya satu sama lain. Kenapa dikatakan masa keemasan? Karena murid-murid Imam Ja'far sudah membuat mazhab-mazhab sendiri. Berbeda dengan kita. Kenapa? Karena kalau kita ada murid tak bikin juga study club sendiri, kita merasa, wah kau ini pengkhianat, kau ini pembangkang. Padahal Imam Ja'far As-Shadiq yang nyata-nyata adalah guru para ulama hukum Islam, itu membolehkan misalnya. Begitu, sehingga lahirlah mazhab-mazhab. Nah, ini kenapa disebut sebagai periode keemasan. Nah, kalau teman-teman misalnya membaca buku-buku kitab sejarah, disebutkan pula
tahun-tahun kelahiran, metodenya itu seperti apa, dan apa karakteristik antara 5 mazhab ini, teman-teman bisa baca misalnya buku Murtada Mutahari yang judulnya Ushul Fikih dan Fikih. Nah, selanjutnya kita masuk ke periode kelima, yaitu masa kemunduran yang ditandai pada abad keempat Hijriah. Abad keempat Hijriah ini ya sekitar abad ke-11 sampai 12 Masehi, atau pasca dibakarnya universitas terbesar, Universitas Baghdad pada waktu itu oleh invasi Mongol. Mungkin pernah teman-teman dengar di Baghdad itu ada dibilang kisah 1001 malam. Oke, misalnya ada Abu Nawas dan sebagainya. Bahkan termasuk pula misalnya Nizami itu lahir di periode kemasan tadi di Baghdad itu. Makanya imperium Baghdad itu sangat besar. Silakan teman-teman nanti cari di Google ya. Ada gambarnya itu bagaimana puncak keemasan. Bahkan dulu itu kenapa bisa dikatakan puncak keemasan, seluruh kitab-kitab dan pemikiran-pemikiran Yunani klasik di abad kelima, ini kan sudah abad ke-11 ya, dimulai dari abad ke-8 sampai ke-11. Itu artinya sekitar 1000 tahun lebih itu ada upaya penafsiran. Penafsiran bahasa-bahasa Yunani, kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab pada waktu itu. Bahkan logika itu sebagai disiplin ilmu baru diarabisasi pada masa kemasan ini, yaitu ketika Hunain bin Ishaq itu, dia sebenarnya orang Yahudi ya, orang Yahudi tetapi dia adalah orang Arab juga yang kemudian menerjemahkan buku-buku dari Yunani. Kemudian kita mengenal sekarang logika Islam gitu, mantik Islam. Itu di zaman keemasan ini. Kenapa? Karena baik misalnya pemimpin pada waktu itu yaitu dinastinya Ma'mun, Khalifah Har-Rasyid dan sebagainya, maupun ulama-ulama yang karismatik seperti Imam Ja'far dan sekolahnya itu sama-sama getol melakukan proyek-proyek literasi. Bahkan ada pendanaan yang sangat besar untuk kegiatan riset dan transliterasi. Nah, sekarang ini kan agak agak kendor ya transliterasi kita. Bahkan dilarang misalnya kita kalau baca buku-buku non Indonesian, misalnya dalam praktik hukum Islam maupun hukum positif. Wah, itu kan di Belanda lakunya. Padahal ciri dari puncak kemasan suatu peradaban itu ketika ada transliterasi. Ada upaya penerjemahan besar-besaran karya-karya klasik maupun kontemporer ke dalam bahasa ibu kita sendiri. Nah, kenapa masa kemunduran ini menjadi begitu mengerikan? Karena setelah invasi Mongol ini, hukum Islam itu mengalami stagnasi atau proses di mana tidak ada lagi proses ijtihad. Ditambah misalnya dengan bersamaan dengan Renaissance atau puncak pencerahan Eropa abad pertengahan itu. Sehingga ketika Eropa mengalami pencerahan, kita justru mengalami kegelapan. Ini ditandai misalnya banyaknya buku-buku penulis Arab pada waktu itu, yaitu mulai dari Ibnu Sina, Mullah Sadr yang tadi malam kita bahas. Misalnya yang kita kenal sekarang algoritma itu berasal dari filsuf muslim yang namanya Al-Khawarizmi. Namanya itu Al-Khawarizmi, dia yang penemu angka 0 dan 1 itu. Yang kemudian menemukan Al-Jabar. Nah, Al-Jabar itu kemudian ditemukan Al-Khawarizmi sekarang ya dikenal sebagai algoritma atau dasar-dasar pembentukan ilmu komputasi. Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan sebagainya itu di masa kemasan tadi. Nah, buku-bukunya itu kemudian ditransliterasi ke dalam bahasa Latin pada waktu itu. Sehingga pada saat ditemukannya mesin cetak massal oleh Gutenberg pada 1453, kemudian diterjemahkan semua itu buku-buku Arab, sehingga lahirlah Renaissance di Eropa. Nah, poinnya apa? Bahwa ketika Islam meninggalkan literasi dengan kitabnya, kitab sucinya, kita mengalami kemunduran. Sementara di saat yang bersamaan ketika Eropa meninggalkan kitab sucinya dan mendekatkan diri pada literasi, mereka mengalami kemajuan. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, misalnya kalau teman-teman baca Samuel Huntington, Benturan Peradaban, bahwa Barat tidak boleh melupakan bahwa ketika dia mengalami kemajuan itu adalah proyek peminjaman atau akulturasi dari kemasan Islam di satu sisi, namun di sisi lain ia kemudian melakukan kolonialisasi baik itu sesama negara Eropa bahkan ke negara-negara jajahan termasuk Indonesia pada abad ke-16. Inilah zaman kemunduran dari umat Islam. Nah, kemudian pada periode terakhir adalah masa kebangkitan. Masa kebangkitan ini ditandai dengan merdekanya negara-negara Islam dari penjajahan Barat. Bahkan kalau kita mau fair ya, masih ada misalnya negara-negara Islam yang sampai saat ini masih dijajah oleh Barat. Misalnya Palestina, misalnya Lebanon, misalnya Suriah. Jadi sebenarnya masa kebangkitan ini masih perlu kita tafsir kembali karena
Tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita mengalami masa kebangkitan hukum Islam di saat yang bersamaan hukum Islam secara praktis itu tidak kita terapkan ketika kita membiarkan terjadi penindasan di Palestina. Nah, selanjutnya misalnya, apa hubungan ini dengan perkembangan hukum di Indonesia? Nah, hukum Indonesia itu mulai berkembang sejak zaman kerajaan, yaitu ketika perdagangan-perdagangan Islam yang kemudian membentuk perkampungan-perkampungan dan kemudian terkristalisasi menjadi kerajaan, misalnya Samudra Pasai di Sumatera atau Demak, kerajaan Demak misalnya di Jawa atau kerajaan Tallo di Sulawesi Selatan, itu menyarikan misalnya hukum-hukum Islam dengan hukum yang ada di Indonesia, sehingga kita kemudian beransur-ansur mengalami perkembangan itu mulai dari praktik pesantren yang sudah ada sejak abad ke-16 Masehi, kemudian masuknya hukum Islam di dalam perkembangan hukum positif Indonesia melalui apa? Misalnya Kementerian Agama ini adalah kementerian salah satunya ini di dunia. Misalnya karena ini adalah proyek konfigurasi perkembangan politik Islam dengan politik sekuler pada waktu itu. Nah, misalnya kalau kita bahas Pancasila itu ada pengaruh hukum Islamnya sehingga ada ketuhanan yang Maha Esa yang awalnya ketika masih dalam Piagam Jakarta disebut sebagai ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Itu juga merupakan pengaruh dari hukum Islam. Bahkan kalau kita bicara misalnya kompilasi hukum Islam, hukum wakaf, hukum waris, hukum pernikahan, itu sangat dipengaruhi oleh tradisi perkembangan hukum Islam. Nah, sebagai penutup bahwa berbicara tentang sejarah hukum Islam, kita mengalami 4 masa yang mana bisa dibagi ke dalam 6 perkembangan, yaitu mulai dari periode kenabian, Khulafaur Rasyidin, kemudian tabi'in, tabi'in, masa kemunduran, dan sekarang masa kebangkitan. Yang mana di dalam masa keemasan itu ditandai dengan didirikannya 5 mazhab utama dalam Islam, mulai dari mazhab Ja'fari, kemudian 2 muridnya yaitu Hanafi dan Maliki mendirikan mazhab pula, dan 2 muridnya lagi yaitu Syafi'i dan Hambali mendirikan mazhab pula. Yang mana kita tahu bahwa sumber otentik atau primer dari hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Saya kira itu mantap dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.